Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai rotasi benda tegar. Rotasi benda tegar. Apa sih rotasi itu? Rotasi itu merupakan perputaran atau nanti geraknya itu gerak melingkar. Benda tegar itu nanti contohnya apa, itu kita akan membahasnya ya. Nah, sekarang perbedaan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi itu sama halnya dengan gerak apa? Gerak translasi itu disebut juga dengan gerak lurus ya. Gerak lurus. Kemudian untuk gerak rotasi itu sendiri disebut juga dengan gerak melingkar. Pada gerak translasi dan gerak rotasi itu nanti ada hubungannya dengan rotasi benda tegar ya. Yang pertama yaitu jarak. Jarak pada gerak translasi disimbolkan dengan X ya. Kemudian pada gerak rotasi simbolnya itu theta. Jadi hubungan keduanya antara gerak translasi dan rotasi yaitu theta sama dengan X per R. Ini untuk hubungan jarak. Kemudian yang kedua yaitu hubungan kecepatan. Nah, kalian perhatikan. Untuk gerak translasi, kecepatan itu disimbolkan V kecil ya. Nah, tulisnya seperti itu. V kecil ini disebut juga dengan kecepatan linier. Kecepatan linier itu kecepatan yang dimiliki oleh gerak lurus atau gerak translasi. Kemudian pada gerak rotasi kecepatannya itu kecepatan apa? Yaitu kecepatan anguler ya, disimbolkan omega. Jadi hubungan V dan omega itu apa ya? Kita tuliskan di sini. Omega sama dengan V per R ya. Itu untuk kecepatan. Kemudian yang percepatan. Percepatan pada gerak translasi itu simbolnya A kecil ya, A kecil. Kemudian pada gerak rotasi simbolnya itu alfa ya, alfa. Jadi hubungan keduanya bisa saya tulis alfa sama dengan A per R. Itu untuk percepatan. Kemudian yang keempat yaitu massa. Massa pada gerak translasi simbolnya M kecil. Kemudian pada gerak rotasi simbolnya I. I itu apa sih? I itu momen inersia. Dari situ bisa saya tuliskan bahwa I sama dengan M kalikan R dikuadratkan. Itu untuk massa. Kemudian gaya. Gaya pada gerak translasi, simbol dari gaya itu apa ya? Simbolnya itu F besar. Kemudian pada gerak rotasi itu simbolnya tau. Kayak T kemudian dikasih kayak gitu ya. Oke. Tau bacanya. Tau itu sendiri sama dengan apa? Sama dengan gaya dikalikan R ya. Ini hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Selanjutnya yaitu kita ke contoh soal. Sebuah roda yang berjari-jari 40 cm. Nah, 40 cm kita lingkari. Jari-jari kita garis bawah.
berputar sehingga jarak yang ditempuh oleh suatu titik yang terletak di tepi roda adalah 2 meter. 2 meter kita lingkari, jarak kita garis bawahi. Nah, berapakah besar perpindahan sudut? Perpindahan sudut atau sudutnya ya. Kita ketahui terlebih dahulu. Diketahui yang pertama yaitu jari-jari. Jari-jari itu simbolnya R sama dengan 40 cm. Kemudian jarak itu simbolnya X ya, sama dengan 2 meter. Kemudian ditanya perpindahan sudut. Sudut tadi apa? Theta. Dari sini bisa kita cari ya, menggunakan rumus yang awal itu, hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Jawab. Apakah satuannya sudah sama? Belum. Kalau satuannya belum sama, harus kita samakan. Kita kesamakan yang mana? Ke sentimeter saja ya. Jadi 2 meter diubah ke sentimeter ya. Nah, jadi 2 meter berapa sentimeter? 200 sentimeter. Kita masukkan ke rumus theta. Theta sama dengan X per R. X-nya ya, kita masukkan 200. R-nya kita masukkan 4. 200 dibagi 40 atau ini nolnya bisa dicoret ya. 20 dibagi 4 berapa? 5. Satuan dari sudut apa? Satuan dari sudut yaitu rad. Jadi besar perpindahan sudutnya yaitu 5 radian atau disimbolkan dengan rad. Terima kasih untuk penjelasan tadi. Silahkan kalian tulis di buku catatan kalian ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.